Demikian putusan sudah dijatuhkan. Intinya permohonan pra-peradilan dari pemohon dikabulkan. Maka perkara pra-peradilan atas nama Saudara Peggy Setiawan selesai dan sidang dinyatakan ditutup. Ini hakim apa Tuhan? Oke. Karena itu tadi kami sepakat dengan beberapa tim akan melakukan perlawanan dan melaporkan Hakim Herman Sulaiman ini. Hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah, itu ternyata sudah dijungkir balikkan oleh Hakim Herman Sulaiman di Pengadilan Negeri Bandung pada hari ini jam 9 lewat berapa tadi? Ya. Hebat. Ya. Tidak terpengaruh tekanan, baik tekanan media, tidak terpengaruh tekanan instansi, Ya. tidak terpengaruh tekanan duit, dan tidak terpengaruh tekanan kekuasaan. Nah, hakim-hakim seperti inilah yang harus dipromosikan. Bukan seperti hakim-hakim yang mengadili pada tingkat pertama untuk perkara ini. Nah, itu harus dicari. Di mana hakimnya dulu. Hakim Herman Sulaiman, seluruh rakyat bergejolak. Saya mau lihat gejolak seperti Buat kalian yang belum lihat acaranya Rasman di iNews ya bersama Aiman Wicaksono, kalian harus ngeliat yang bikin mau nguras emosi banget. Oke. Gue ngerasa gue adalah salah satu orang yang ngerasa tertantang dengan ucapan dia, yang dia mengatakan bahwa kalau dia melaporkan Bapak Hakim Sulaiman ya kepada Komisi Yudisial, netizen atau masyarakat Indonesia seperti apa yang akan bergejolak. Ya berarti kan tandanya berdemokrasi ya, mendemo dialah bahasanya kayak gitu ya. Halo Bapak Rasman, saya mungkin adalah orang yang salah satunya ketika memang akan ada yang menyuruhkan untuk demo. Saya adalah orang salah satunya yang akan pergi walaupun demo itu dimanapun berada ya. Ini bukan demi Bapak Hakim Sulaiman ya, tapi memang orang seperti Anda ini memang harus sepertinya kena batunya, diberi pelajaran ya. Dan yang Anda tuh sepertinya tidak ada jerahnya ya, walaupun sudah berurusan dengan lawyer-lawyer yang lainnya, tapi mungkin memang udah saatnya kali Anda ini terkena batunya ya oleh masyarakat Indonesia. Dan teruntuk acara TV iNews ya, Aiman, mohon lebih bijak lagi untuk mencari narasumber, karena menurut saya Rasman ini sangat tidak berbobot untuk dijadikan panutan narasumber di televisi yang ditonton oleh banyak orang, bahkan anak di bawah umur ya, yang saat ini bisa melihat di TV maupun di handphone ya. Dia itu udah ngomongnya songong, itu bisa ditiru loh. Tontonan ini sangat tidak mendidik kata saya. Apalagi dia sudah menantang masyarakat Indonesia. Anda tinggal di Indonesia ya, Anda menantang masyarakat Indonesia. Dia juga sudah mengeluarkan statement dan kata-kata bahwa apakah Bapak Hakim Sulaiman ini adalah seorang dukun? Apakah Hakim Sulaiman ini adalah seorang Tuhan? Ini bisa dipidana loh, jangan salah loh. Anda ini memprovokatif, menyebarkan ujaran kebencian kalau kayak gini. Hati-hati loh, Anda bisa dijerat hukum loh. Itu pidana loh. Anda sangat provokatif dan bicara Anda itu udah sangat melampaui batas. Tidak ada manusia yang sama dengan Tuhan. Ketika Anda mengucapkan apakah Hakim Sulaiman ini Tuhan, itu sangat sudah di luar masuk akal ya. Jadi kalau saran gue ya, siapa yang setuju kalau diboykot aja Rasman ini dari seluruh media sosial, nggak usah di blow up lagi ceritanya ya. Biar media-media ini, inget ya, media televisi ini, bahkan media-media yang ada di sosial media handphone dan semuanya itu bisa berkembang karena masyarakat, bukan hanya masyarakat Indonesia. Tentu intinya itu adalah masyarakat orang biasa ya. Kalau kita juga nggak mau ngelihat semua itu tidak akan berjalan kok kayak gitu ya. Jadi Anda, untuk Bapak Rasman ya, menurut saya Anda stop deh ya. Memang kita ini netizen hanya orang-orang kampung yang biasa, mungkin yang tidak memahami apa itu buku hukum seperti Anda ya. Tapi dari sini saya bisa melihat
Ternyata orang yang tidak berpendidikan itu jauh lebih cerdas otaknya dibandingkan Anda yang kuliah dengan mahal, dengan susah-susah. Tapi cara bicara Anda itu menunjukkan bagaimana cara berpikir Anda, kayak gitu ya. Di situ sudah kelihatan dan sangat tidak berbobot. Dan jujur saya sangat kecewa sekali, betul-betul kecewa kepada Aiman Wicaksono yang selalu menghadirkan Rasman ya. Saya berharap selain dari iNews TV seperti TV One, Kompas dan lainnya, jangan pernah menghadirkan lagi orang itu karena itu sangat tidak penting, tidak. Ya guys, jadi warganet ini bereaksi terhadap apa yang disampaikan oleh Rasman Nasution, di mana dia menantang atau tetap ingin melaporkan hakim yang telah memutuskan membebaskan Peggy Setiawan. Dan juga warganet ini meminta agar stasiun televisi manapun, terutama iNews TV, tidak memberikan panggung kepada Rasman Nasution tersebut karena yang disampaikan tidak berbobot dan membuat gaduh masyarakat Indonesia seperti itu. Dan berdasarkan sentimen yang diberikan oleh Rasman ini, banyak warganet yang merasa terpancing, salah satunya netizen ini. Dan menurut warganet ini, dalam video yang disampaikan oleh Rasman itu juga mengandung ujaran kebencian karena di sana beliau mengatakan siapa itu Eman Sulaiman, apa dia dukun ataukah Tuhan sampai bisa memutuskan sesuatu sesuai kehendaknya sendiri, seperti itu. Dari Dai Bahtiar tiba-tiba datang ke Mabes Polri. Ada apa? Di tengah-tengah maraknya yang namanya kasus Vina saat saya sentil, satu, ada yang namanya Teddy Minahasa kala itu masih menjabat. Kedua, masih menjabat yang namanya Tito Karnavian, pelindung segala kejahatan yang ada di Indonesia. Ketiga, Dai Bahtiar. Keempat, Bambang. Kemudian jenderal yang gindut itu Ibtu Rudiana. Ada apa Pak? Tiba-tiba saat ini, beberapa hari yang lalu, tiba-tiba datang ke Mabes. Apri, ada yang harus disampaikan gitu, agar si A, si B, C itu jangan buka mulut gitu, ya kan? Tiba-tiba datang ke Mabes Abri itu, apakah Bambang akan bisik-bisik dengan seseorang? Aduh, sandiwara di Indonesia banyak sekali. Seperti kata-kata Bapak Listio Sigit, kalau nggak bisa pangkas kepalanya, pangkas ekornya. Saya akan salut kepada Listio Sigit jika ekornya lebih dulu dipangkas dari yang rendah, orang-orang yang disuap, agar bisa buka mulut. Karena pejabat-pejabatnya saat ini sedang belusukan. Belusukan kemana? Ya diam-diam. Tapi kamera ini ya di mana-mana bakal menyorot mereka. Tiba-tiba datang ke Mabes, ya akan silaturahmi dengan siapakah? Ya guys, jadi tadi Ibu Widya mengatakan bahwasanya 5 orang yang terlibat itu orang berpower semua, termasuk salah satunya adalah Dai Bahtiar dan juga Ibtu Rudiana, Tito Karnavian, dan beberapa orang penting lainnya yang terlibat dalam kasus Vina Cirebon ini guys. Dan di sini juga Ibu Widya menanyakan kenapa akhir-akhir ini pejabat Polri ini sering belusukan ke Mabes. Ada apa sebenarnya? Dalam perkara ini saya ingin mengatakan selamat untuk saudara. Rupanya ini banyak yang gak terima kalau Peggy Setiawan bebas. Kenapa sih kok selalu Peggy Setiawan yang jadi sasaran? Kan banyak Peggy-Peggy lain. Peggy Setiawan Peron, itu juga Peggy Setiawan. Kenapa Peggy Setiawan kuli bangunan jadi sasaran, diincar terus, itu kenapa? Padahal bukti gak kuat itu, gak ada bukti. Jaksa sudah mengembalikan berkas-berkas karena bukti tidak kuat, gak ada bukti yang akurat. Kenapa masih dipaksakan harus jadi tersangka? Orang-orang ini otaknya di mana ya? Banyak yang sakit hati Peggy Setiawan keluar ini ternyata. Kenapa nggak DPO 3 itu yang dicari?
Linda Aep, yang saksi bohong, saksi kepalsuan, kenapa nggak dicari? Kenapa Peggy Setiawan Kuli Bangun hanya dikejar? Di mana otak Anda, bro? Sudah jelas-jelas jaksaan surat dikembalikan karena tidak kuat bukti-bukti, masih memaksa harus, sepertinya harus Peggy Setiawan yang jadi. Kalau Peggy Setiawan mati mungkin udah puas Anda ya. Ya guys, di sini warganet ini sangat geram terhadap orang-orang yang tidak terima terhadap kebebasannya Peggy Setiawan. Beliau menanyakan kenapa masih saja mengusik Peggy Setiawan, seakan-akan harus dia yang jadi tersangka dari kasus Vina Cirebon ini. Padahal dalam kasus Vina Cirebon ini tidak hanya Peggy Setiawan Kuli Bangunan, masih ada Peggy-Peggy yang lain. Kenapa tidak Peggy yang lain itu yang diusut? Kenapa balik lagi harus Peggy Setiawan Kuli Bangunan yang menjadi tersangka? Jelas kejaksaan juga sudah mengembalikan berkas-berkas karena bukti yang dimiliki tidak kuat seperti itu. Netizen yang bertanya, ini Ibu Widya informasi dari mana katanya? Saya sih tidak menanyakan informasi dari mana karena itu mungkin bagi Ibu Widya privasi. Tapi pertanyaan saya, informasi ini bisa dipercaya, Bu? Ya, itu kan rahasia ya Pak. Kalau informasi saya dari siapa dan siapa itu rahasia. Saya hanya memberikan petunjuk jalannya pengadilan ini ya, itu diawali dari Rudiana, itu aja, hanya sebatas itu ya kan. Kemudian ya itu petunjuk-petunjuk selanjutnya mengenai CCTV dan AF itu kunci utama ya kan. Itu karena udah pemain lama, istilahnya di 2016 lalu, ya kan. Kalau mau sedetil mungkin, saya juga melindungi seseorang, ya, melindungi, ya, dan juga nyawa saya taruhannya, gitu. Oke. Selama ini Ibu menyampaikan informasi-informasi yang bagi masyarakat itu sangat penting. Ya, saya nggak tahu bagi penyidik itu penting nggak informasi dari Ibu. Kalau niat untuk mengusut, maka mungkin sependapat dengan kami, informasi dari Ibu Widya penting. Tetapi kalau tidak ada niat untuk mengusut tuntas yang sebenarnya, ya mungkin nggak penting informasi dari Ibu, kan itu. Iya. Nah, saya berharap itu keadilan ya Pak, keadilan. Ternyata orang-orang rakyat kecil ini yang hanya ditumbalkan oleh itu aja. Saya pengen terbuka. Salah satu itu Rudiana. Rudiana itu kalau dia terbuka dengan jujur, ya dengan jujur ini merembet Pak, besar. Saya tambah diincar orang. Seperti itu Pak. Selama ini Ibu kan vokal menyampaikan informasi-informasi yang sangat penting ya bagi kami kan. Ada tidak Bu orang yang mencoba mencari Ibu, mau mengancam, mengintimidasi, meneror dan seterusnya? Tidak? Banyak Pak, banyak. Ya guys, jadi pengacara dari Peggy Setiawan, Pak Tony telah berkomunikasi dengan Ibu Widya langsung, di mana Bang Tony ini menanyakan informasi yang didapat dari Ibu Widya apakah valid atau tidak. Ternyata Ibu Widya mengatakan informasi tersebut benar adanya dan dia ingin agar itu Rudiana diperiksa dan disitulah bakal terbongkar semuanya. Ya guys, jadi itu beberapa informasi terkait reaksi yang diberikan oleh warganet terhadap sentimen yang disampaikan oleh Rasman pada INews kemarin. Bagaimana menurut pendapat kalian? Berikan komentar sebanyak-banyaknya di bawah ini. Kami dari YouTube Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.